Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, bersyukurlah kita kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kendaraan bagi hati mengarungi kehidupan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hati kita mempunyai kendaraan yang bernama syukur dan bernama sabar. Karena sesungguhnya kendaraan syukur dan kendaraan sabar itulah yang akan menjadikan hati kita mengarungi kehidupan, diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah ketika kita senantiasa mampu menjadikan hati kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Allah berfirman di salah satu ayatnya, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah itu tidak akan pernah mengadab kalian, kata Allah, ketika kalian itu senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa kalian itu beriman kepada Allah. Inilah yang menjadikan para ulama mengatakan, sesungguhnya di antara perkara yang menjadikan kita senantiasa ditangguhkan dari adab Allah, yaitu adalah ketika kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah dalam setiap waktu dan kesempatan. Karena sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita, supaya kita mendapatkan arti kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kita. Ibu, ada 3 perkara yang sering dilalaikan dan dilupakan oleh para manusia ketika mereka bersyukur. Saya sampaikan sebentar untuk menjadi nasihat bagi anak dan menjadi nasihat bagi ummahat. Yang pertama adalah banyak orang yang mengatakan bersyukur, tetapi dia melupakan dan melalaikan menambah ketaatan di dalam dia bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak ada artinya kita mengatakan diri kita bersyukur, tetapi ternyata kita tidak menambah ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Siapapun yang menepuk dada bahwasanya dia telah bersyukur kepada Allah, tapi ternyata tidak bertambah ketaatan dan ibadah yang dia kerjakan, sesungguhnya kenikmatan yang dia reguk dan dia nikmati akan berubah menjadi musibah dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Para salafus salih berkata, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kita di jalan Allah, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah. Karena kita semuanya akan terkena dari sebuah ayat, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Karena tidak ada harga yang paling pantas untuk membayar setiap kenikmatan yang kita kecap dan kita reguk dalam hidup ini, kecuali adalah lembaran hidup kita. Penuhi dengan ketaatan, penuhi dengan ibadah. Karena segala sesuatu ada harganya. Dan harga dari kenikmatan itu bukan rupiah dan gemerincing emas, tetapi harga dari semua kenikmatan itu adalah ketaatan dan ketaatan. Allah akan tambahkan kalau kamu bertambah taat, bukan hanya di dunia kamu mendapatkan arti bahagia, tetapi di akhiratmu pun akan dijamin oleh Allah dengan kenikmatan ketika kita menjadi orang yang pandai mengubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Inilah yang paling penting di dalam kita bersyukur, bukan tasyakuran, tetapi di dalam kita bersyukur bagaimana lembaran hidup kita bertambah banyak ketaatan dan ibadah yang kita kerjakan dan kita lakukan. Yang kedua, yang sering dilalaikan oleh manusia ketika bersyukur itu apa? Yang kedua adalah banyak manusia yang mengatakan dirinya bersyukur, tetapi Masya Allah, orang tuanya tidak mendapatkan makna kesyukuran itu dari anak-anak yang mengatakan dirinya bersyukur. Karena Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata di dalam satu riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, maka sesungguhnya Imam Ibnu Abbas berkata, syukurmu kepada Allah tidak akan pernah diterima oleh Allah. Sampai kalian yang mengatakan dirinya bersyukur kepada Allah, kalian itu harus membalas kebaikan dari kebaikan yang pernah diberikan oleh ibu dan bapaknya. Ingat ibu, air susunya ibu yang telah menyehatkan kita dan menjadikan kita sebagaimana hari ini harus dibalas. Sesungguhnya peluh keringat yang pernah menetes di pundak ayah kita harus dibalas.
Siapapun hari ini seorang anak yang mengatakan saya telah bersyukur kepada Allah, tapi ternyata ibunya meneteskan air mata, ayahnya berkalang di dalam kesedihan, memikirkan muamalah anaknya yang tidak kunjung membaik kepada mereka, jangan harap Allah akan membuka pintu langit untuk menerima syukurmu kepadanya kalau orang tuamu itu masih menangis, kalau orang tuamu itu masih bersedih. Karena sesungguhnya Allah zat yang paling pantang menerima syukurnya manusia. Kalau manusia yang memberikan syukurnya, ternyata dia telah melukai hati ibu dan bapaknya sendiri. Ingat ibu, kebaikan yang Allah segerakan di dunia sebelum kebaikan itu dibalas di akhirat, yaitu adalah kebaikan kepada orang tua. Kejahatan yang Allah balas di dunia sebelum kejahatan itu dibalas perih dengan azab di akhirat, yaitu kejahatan kepada orang tua. Perhatikan kedudukan ibu di hati ibu kandungnya dan di hati ayahnya, karena sesungguhnya itulah pintu tengahnya surga kita menuju kepada Allah. Allah tidak akan pernah buka pintu langit sampai Allah mendapati dirimu, diri saya itu betul-betul mendapatkan kedudukan istimewa di hati ibu kita dan di hati bapak kita. Barulah Allah terima syukurmu sebagai seorang hamba ketika kamu telah memberikan kebahagiaan untuk ibu dan bapakmu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang ketiga, di antara perkara yang kita harus wajib mengerti di dalam kita bersyukur adalah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapapun manusia yang tidak bersyukur kepada manusia yang pernah berbuat baik kepadanya, pada hakikatnya dia tidak mampu bersyukur kepada Allah. Perhatikan ibu, parameter syukur kita kepada Allah diukur oleh Nabi dengan parameter syukurnya ibu kepada orang yang telah pernah berbuat baik kepada ibu. Kita ini makhluk yang lemah. Allah kirimkan orang-orang yang baik di sekitar kita, menguatkan kita, mendukung kita, memberikan kebaikan kepada kita. Maka sesungguhnya Masya Allah, Allah tidak akan pernah terima syukurmu kepada Allah kalau orang-orang yang pernah menitipkan kebaikan di dalam gudang kehidupanmu, tetapi mereka kecewa karena kamu tidak membalas kebaikan mereka. Rasul sampai bersabda, Allah tidak butuh kepada orang yang tidak pernah bersyukur kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Bahkan Rasulullah bersabda tadi, sesungguhnya barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Para ulama menjelaskan, kalau kepada manusia yang dekat ketika mereka menitipkan kebaikan dalam gudang hidupmu, kamu tidak mampu membalas mereka, apalagi kepada zat yang tidak terlihat, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan manfaat sebanyak-banyaknya ibu, karena sesungguhnya Allah itu mencintaimu, mengokohkan kakimu ketika pada waktu hari kiamat berdasarkan manfaat yang kamu tebarkan dan kamu titipkan kepada banyak manusia. Jadilah kita kayak sungai ibu di dalam memberikan manfaat. Ibu tahu sungai? Sungai itu gampang untuk diambil manfaatnya. Ibu kalau pengen renang tinggal nyebur. Ibu ketika pengen kencing, tidak protes itu sungai. Ketika ibu kemudian pengen buang air besar, tinggal ngambil karton, tutup, selesai. Sungai pun tidak akan protes. Ibu ketika ngambil airnya, silahkan. Dia tidak pernah memberikan tarif sebagaimana PAM memberikan tarif setiap 1 kubiknya. Itulah sungai. Dia begitu lapang ketika memberikan manfaat dan begitu mudah. Jangan jadikan dirimu sebagaimana sumur. Sumur itu susah diambil manfaatnya. Kalau dibuat renang tidak bisa, diameternya cuma 1 meter. Kalau kemudian diambil airnya susah karena harus menggunakan timba atau menggunakan tali. Kalau tidak pakai timba dan tidak pakai tali, kita harus pakai pompa air, harus pakai listrik, harus kemudian banyak hal yang harus kita kerjakan. Masya Allah, jangan jadikan diri kita sebagai orang yang beriman itu kayak sumur, di mana orang di sekitar kita susah betul ngambil manfaatnya dari diri kita. Pengen bertanya, tidak dijawab. Memerlukan sesuatu, tidak kita memberikan. Bahkan kemudian orang-orang yang pernah nitipkan kebaikan sampai kecewa. Ya Allah, ternyata hanya semacam itu dia perlakuannya kepada kita. Jangan kayak sungai, jangan kayak sumur. Tapi jadikanlah dirimu sebagaimana sungai. Begitu mudah untuk diambil manfaatnya. Tidak usah mengharapkan apapun kecuali adalah Allah. Sungai tidak pernah protes.
sungai tidak pernah keberatan selama dia memberikan manfaat, maka sesungguhnya dia lapang dan tidak pernah menutup dirinya dari orang-orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Itulah hakikat kita. Hakikat orang yang beriman memberikan manfaat. Bukankah Abu Hurairah memberikan manfaat? Bukankah Ibunda Aisyah memberikan manfaat? Bukankah para sahabat memberikan manfaat? Sampai hari ini kita masih mengambil manfaat dari hadis-hadis yang dihafalkan oleh mereka. Inilah pentingnya bagi kita untuk membalas kebaikan orang yang pernah berbuat baik sama kita. Kalau kita ada yang ngomong, Ustadz, saya tidak punya uang untuk membalas kebaikan mereka. Membalas itu tidak selalu dengan uang. Kalau kamu memang tidak punya uang dan materi untuk membalas kebaikan seseorang, Masya Allah, panjangkan tanganmu, panjangkan lidahmu untuk kemudian mendoakan mereka. Karena doa merupakan karunia terindah yang diberikan seorang hamba yang beriman kepada hamba yang beriman kalau dia ingin memberikan kebaikan kepada orang sebanyak-banyaknya. Inilah 3 perkara yang sering dilupakan oleh manusia ketika mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dengan perjalanan ilmu yang kita gali, 1, bukan menjadikan kita buruk akhlak, tetapi menjadikan kita banyak memberikan manfaat. 2, orang tua kita semakin tersenyum lebar ketika mereka bangga bahwasanya anak-anak mereka selalu berusaha untuk membalas kebaikan mereka. 3, yaitu adalah bagaimana kita bertambah ketaatan dengan kita bersyukur kepada Allah dalam setiap waktu dan setiap saat yang kita miliki. Inilah yang menjadi mukaddimah dalam pertemuan kita hari ini insyaallah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, saya mohon maaf karena datang serangan mah ini tadi mendadak, jadi masih agak sakit. Semoga ibu-ibu bersabar insyaallah. Ustadz yang bersyukur mendapatkan jamaahnya bersabar, kemudian jamaahnya bersabar mendapatkan ustadz kayak saya. Yang sabar dan yang syukur sama-sama masuk surga. Sekarang mari kita kemudian membahas tentang satu tema, yaitu adalah tema tentang dahsyatnya keridhaan Allah dalam kehidupan makhluk. Karena kita sepakat bahwasanya di dalam kita beribadah kepada Allah, kita ini memerlukan cinta. Karena apapun yang dilakukan di dalam kehidupan, apabila kita ditopang dengan cinta, menjadikan perjalanan kita menjadi lebih ringan ketika kita selalu memiliki rasa cinta dalam setiap lembaran-lembaran kehidupan kita. Kalau kemudian boleh, saya mengambil contoh yang kecil. Berapa banyak orang-orang yang mereka apabila telah jatuh cinta, sesungguhnya ketika mereka telah jatuh cinta, banyak kekuatan-kekuatan yang Allah berikan ketika seseorang itu telah jatuh cinta. Mereka mampu melaksanakan perjalanan yang jauh, mereka mampu untuk bertahan dengan segala macam ujian ketika mereka menetapi di dalam hatinya dan jiwanya itu rasa cinta. Makanya kalau boleh kita pinjem istilah orang di luar itu sering bilang bahwasanya kalau sudah jatuh cinta, lautan diseberangi, gunung akan didaki. Karena menggambarkan kekuatan cinta yang sangat besar dalam kehidupan makhluk dengan makhluk yang lainnya. Ternyata di dalam Islam itu meletakkan cinta dalam porsi yang besar. Masalah cinta di dalam Islam itu dikatakan menjadi mahabbah. Mahabbah itu cinta. Di mana Rasulullah SAW mengerti betul ini merupakan masalah penting. Karena yang memberikan kekuatan bagi manusia ketika mereka berjalan dalam hidup ibadah, kalau mereka itu memiliki rasa cinta, sesungguhnya perjalanan ibadah itu menjadi lebih ringan ketika dibungkus ibadah mereka dengan rasa cinta. Kita mendapati ada seorang sahabat kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika telah jatuh cinta kepada Robnya, Masya Allah, ibu tahu ujiannya Sa'ad bin Abi Waqqas? Ibunya itu memberikan kepadanya pilihan, nak, aku akan mogok makan, mogok minum, sampai kamu keluar dari agama yang dibawa oleh Muhammad. Tapi Masya Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau mendapati ibunya mengancam bahwasanya dia tidak akan makan dan tidak akan minum, maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya dengan lembut, ibu, kalaupun ibu punya 10 nyawa, satu persatu nyawa itu diambil oleh Allah, tidak akan pernah mengembalikan saya kepada agama jahiliyah, karena saya telah menetapi iman saya kepada Allah dan Rasulnya. Ini cinta ibu. Ini pula yang terjadi kepada sahabat putranya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini siapa ibu? Seorang tokoh munafik.
di mana tokoh munafik ini betul-betul memperlihatkan kebencian kepada Nabi di belakang Rasul. Orang munafik itu ibu zahirnya muslim, tetapi hatinya menyimpan bungkah kebusukan kepada setiap ayat dan setiap sunnah yang disampaikan oleh Rasul. Itu munafik yang kekal di dalam neraka, berada di dalam keraknya neraka. Maka ketika Abdullah bin Ubay semakin tebal kejahatan-kejahatan yang dia lakukan kepada Nabi dan para sahabat, salah satunya dalam perang Uhud, dia memobilisasi massa untuk kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan perang. Itu salah satu kejahatan Abdullah bin Ubay. Maka kemudian ketika desas-desus orang berkata bahwasanya dia akan dibunuh, ibu tahu siapa yang pertama kali menemui Rasulullah? Yang pertama kali menemui Rasulullah adalah putranya Abdullah bin Ubay. Dan kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau memang telah turun wahyu bahwasanya ayah saya harus dibunuh karena kejahatan-kejahatannya kepada engkau ya Rasulullah, maka izinkan saya yang akan memenggal kepala ayah saya untuk membuktikan cinta saya kepada Allah dan supaya saya tidak dendam apabila ayah saya dibunuh sama orang lain." Masya Allah, dahsyat betul bagaimana kekuatan cinta yang terjadi kepada jiwa para sahabat ketika Nabi menjadi murabbi paling sukses menanamkan jiwa mahabbah, menanamkan mahabbah ke dalam jiwa para sahabat. Makanya tidak mengherankan bagaimana kumpulan manusia-manusia yang telah tertanam di dalam jiwanya mahabbah, cinta yang besar kepada Allah, mereka diperintahkan oleh Allah meninggalkan Mekah tanpa membawa apapun bekal kecuali apa yang menempel pada tubuh mereka. Mereka laksanakan tanpa mereka merasa berat, karena di situ mereka mendapati ada Allah dan di situ mereka mendapati ada Rasul. Inilah kekuatan cinta, karena kekuatan cinta adalah kekuatan yang sangat besar. Kalau kita sudah menyebut kata cinta itu identik dengan kebahagiaan, kata cinta itu identik dengan sukacita, karena kita sepakat sesungguhnya warna dominan dalam rasa cinta itu adalah kebahagiaan. Makanya kalau ada seorang suami dicintai istrinya, maka dia bahagia ketika istrinya sesuai dengan harapan dia. Tidak ada seorang suami yang pergi ke kantor nangis, ditanya, "Kenapa nangis?" "Saya dicintai sama istri saya." Tidak ada. Sebagaimana sebaliknya, seorang istri pun semacam itu ketika dia merasa dicintai penuh oleh suaminya, ketika suaminya pun sama sebagaimana dia. Inilah yang menjadikan kita ingin mencoba menelusuri apa yang ditanamkan oleh Rasulullah ke dalam jiwa para sahabat, sampai para sahabat betul-betul menempatkan rasa cinta mereka itu yang besar kepada Allah. Rasa cinta mereka kepada Allah mengalahkan rasa cinta mereka kepada anak, mengalahkan rasa cinta mereka kepada suaminya, mengalahkan rasa cinta mereka kepada siapapun. Kenapa? Sudah betul-betul mereka itu mendarah daging rasa cinta mereka kepada Allah. Perhatikan ibu, selain dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ada seorang wanita, yaitu adalah Ummu Khonsa. Ummu Khonsa, Masya Allah ibu, dari wanita yang ringkih, lemah, rapuh sebelum dia mengenal Islam, tapi menjadi wanita yang kuat, tegar, dan kokoh setelah dia mengenal Allah. Ibu tahu perjalanan Ummu Khonsa sebelum dia masuk Islam, sebelum kenal dengan Allah, maka dia adalah termasuk barisan wanita yang benci kepada Nabi, layaknya Hindun, layaknya Ummu Jamil. Maka kebenciannya kepada Rasulullah dan para sahabat ditunjukkan secara nyata. Dia perintahkan saudara-saudaranya untuk ikut peperangan untuk melawan Rasulullah. Tahukah kita, kakak tirinya Ummu Khonsa mati dalam peperangan. Apa yang menimpa kepada Ummu Khonsa setelah dia mengetahui kakak tirinya itu meninggal dunia? Masya Allah, Ummu Khonsa menepuk-nepuk pipi, meraung-raung, bergulung-gulung di atas tanah karena dia sedih ditinggalkan oleh kakak tirinya. Padahal itu kakak tiri, bukan kakak kandung. Berbulan-bulan dia merasakan nestapa kesedihan ketika dia kehilangan kakaknya. Padahal itu kakak tiri. Perhatikan Ummu Khonsa, setelah dia mengenal Allah, cintanya kepada Allah menjadi cinta yang paling besar. Maka seorang wanita yang ringkih menjadi wanita yang kuat, wanita yang rapuh menjadi wanita yang kokoh, wanita yang lemah menjadi wanita yang super setelah dia menetapkan cintanya itu hanya untuk Allah. Apa yang terjadi? Ummu Khonsa setelah beliau masuk Islam, maka Masya Allah, proses imannya menjadikan dia itu cinta kepada Allah semata. Sampai dalam satu peperangan akan dilaksanakan oleh Nabi, jihad fisabilillah. Ummu Khonsa membangun kemah. Dia kumpulkan 4 putranya. Kemudian dia beritahu kepada 4 putranya ini, "Nak, saya gadaikan kalian semuanya nanti di jalan Allah. Besok tidak ada dari kalian yang tinggal di sini sama ibu.
besok kalian menemani Rasul ya, berjihad bersama Rasul dan para sahabat. Dan ibu berdoa, empat-empatnya dari kalian tidak ada yang pulang. Dan ibu menginginkan supaya kalian semuanya mendapatkan syahid di dalam peperangan bersama Nabi dan para sahabat. Masya Allah. Mungkin kita mengira Allah itu lip service karena waktu malam. Tapi ternyata di waktu paginya dibuktikan dengan nyata. Maka kemudian 4 anaknya satu persatu pamit kepada Ummu Khansah. Padahal Ummu Khansah ngerti loh, bisa jadi 4 anaknya ini tidak ada yang balik lagi dan mampu dia temui. Tapi tegar. Perang itu kemudian bersama Rasulullah 4 putranya. Masya Allah, apa yang terjadi? Kurir memberitahukan kepada Ummu Khansah bahwasanya 4 anaknya terbunuh semuanya di jalan Allah dan wafat gugur di jalan Allah dan tidak ada yang pulang, tidak ada yang kembali. Perhatikan Ummu Khansah. Ummu Khansah itu saat itu apakah dia menepuk-nepuk pipi? Kalah, enggak. Apakah dia menyobek-nyobek baju? Enggak. Dia hanya kemudian menangis, meneteskan air mata sedikit, kemudian dia di dalam satu riwayat dia bersujud, kemudian dia bersyukur bahwasanya telah mendapatkan syafaat dari 4 anaknya ketika telah terbunuh di jalan Allah. Masya Allah ibu, kalau ibu tidak membaca itu dalam lembaran kisahnya para ulama, ibu tidak akan percaya. Tapi kita bayangkan, Masya Allah, mana ada sih seorang ibu yang kehilangan anaknya? Berapa banyak ibu yang selalu berkata, daripada saya melihat anak saya mati, lebih baik saya yang mati. Daripada melihat anak saya sakit, saya yang minta sakit Ustadz kalau melihat anak saya sakit. Itulah rahmat yang Allah berikan kepada setiap wanita di atas muka bumi. Tapi perhatikan Ummu Khansah, cintanya kepada Allah itu tidak hambar, tapi cintanya kepada Allah itu terbukti, ngalir dalam setiap aliran darahnya Ummu Khansah. 4 anaknya meninggal, padahal dia tinggal seorang diri, tengil-tengil kalau bahasa Jawanya itu. Kemudian dia itu tidak ada yang menemani lagi. Tapi Masya Allah Ummu Khansah hanya meneteskan air mata. Bandingkan dengan keadaan Ummu Khansah sebelumnya, di mana dia menepuk-nepuk pipi, nyobek-nyobek baju, bergulung-gulung di atas pasir, padahal yang meninggal itu baru saudara tiri. Tapi ketika setelah mengenal cintanya kepada Allah, kuatnya dia cinta kepada Rabbnya, maka menjadikan Ummu Khansah hanya meneteskan air mata. Karena itulah kekuatan cinta. Cinta itu tidak bisa dilogika oleh siapapun. Cinta itu bisa dilogika? Tidak bisa dilogika. Dan cinta ketika antara manusia tidak bisa dilogika, apalagi cintamu kepada Allah itu tidak bisa dilogika. Makanya ibu kalau membaca kisahnya para sahabat satu persatu, kita ini tidak akan pernah membayangkan bahwasanya itu manusia. Kita membayangkan mereka itu malaikat. Karena apa? Karena jiwa mereka itu betul-betul cinta kepada Allah yang menjadikan mereka itu dahsyat di dalam membuktikan rasa cinta mereka kepada Allah. Selesai Ustadz? Belum. Sambilkan kisah lagi, yaitu adalah seorang sahabat wanita, yaitu adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini juga mendapatkan ujian yang berat ketika suaminya meminta izin, bukan meminta izin, menyampaikan bahwasanya dia ingin berjihad di jalan Allah. Ummu Sulaim mempersilahkan. Maka beliau memiliki anak. Apalah daya ketika suaminya sedang sibuk berjihad di jalan Allah, maka putranya meninggal dunia, menderita sakit. Lalu kemudian Ummu Sulaim seorang diri mendapati anaknya meninggal dunia. Masya Allah. Maka kemudian Ummu Sulaim memandikan anaknya, mengkafani anaknya, padahal saat itu tidak ada suaminya. Suaminya sedang sibuk berjihad. Masya Allah. Setelah dikuburkan itu anaknya, maka kemudian Masya Allah, dia mendapati kabar bahwasanya suaminya itu akan pulang. Mungkin kita akan membayangkan, oh Ummu Sulaim pasti nangis-nangis. Mungkin akan ngomong, kamu itu kemana aja sih? Anak kita meninggal malah kamu ngelayap di luar, nggak kemudian pulang-pulang. Mungkin itu yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Tapi ternyata enggak. Ummu Sulaim itu ketika dia mendapati kabar bahwasanya pasukannya Rasulullah itu kembali ke Madinah, apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Ummu Sulaim itu berdandan ibu, secantik mungkin, seelok mungkin, secantik mungkin untuk menarik hati suaminya. Maka kemudian ketika suaminya datang mengetuk pintu, dibukakan oleh Ummu Sulaim. Wah, Tolha suaminya kaget. Begitu cantik dan mempesona istrinya di malam itu. Saking terpesonanya Tolha melihat Ummu Sulaim, maka dia tidak sempat untuk bertanya di mana anak mereka. Mereka asik masuk pada malam itu, mereka bercanda, mereka menghabiskan malam bersama sampai kemudian dicampuri Ummu Sulaim radhiyallahu anha pada malam itu. Di pagi harinya
Ketika kemudian suaminya bangun, baru kemudian dia tanya, kok anak kita tidak kedengeran? Di mana anak kita? Masya Allah. Coba ibu, seorang wanita yang hatinya menangis, Masya Allah ya, ternyata masih mampu memperlihatkan wajah senyuman kepada suaminya karena dia pingin supaya suaminya itu tidak langsung mendapatkan berita yang menyedihkan. Masya Allah, itu loh wanita solehah. Sampai merelakan bom itu pecah di hatinya, tapi tidak pecah di wajahnya. Coba saya bayangkan itu kayak apa Ummu Sulaim. Malam itu dia tertawa, dia menggoda suaminya, padahal hatinya lagi menangis. Karena ditinggalkan seorang anak itu bukan perkara yang ringan. Maka kemudian pagi harinya ketika ayahnya itu bertanya, ketika suaminya bertanya, di mana anak kita? Maka kemudian Ummu Sulaim pun masih bisa mengatur kata-kata yang indah. Apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim? Ummu Sulaim itu berkata kepada suaminya, Mas, kalau bahasa Jawa kita, ini kalau kemudian kita dititipi dengan titipan, pinjaman, lalu pinjaman itu diambil kembali oleh orang yang memiliki barang itu, boleh nggak bagi kita untuk menahannya, ataukah bagi kita mengembalikannya? Perhatikan jawaban dari Ummu Sulaim. Jawaban dari suaminya Tolha. Suaminya lalu kemudian menjawab, ya harus dikembalikan. Tidak boleh ditahan? Tidak boleh ditahan. Kenapa? Itu bukan milik kita. Dari kias, analogi yang sederhana, tapi analogi yang cantik sekali. Maka kemudian Ummu Sulaim lalu berkata dengan tutur kata yang lembut kepada suaminya, Masya Allah, begitu juga dengan anak kita. Anak kita ini titipan. Dan anak kita telah dipanggil kembali oleh Allah titipan itu. Masya Allah. Tolha itu sempat kaget ketika dia mendapati berita itu. Memberitahukan kepada Nabi, dan ketika memberitahukan kepada Nabi, Nabi cukup berkata, Allah meridhoi apa yang kalian berdua lakukan tadi malam. Masya Allah. Ternyata kemudian Allah dan Rasulnya tidak marah dengan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Bahkan Allah meridhoi ketika wanita yang solehah ini bagaimana dia menyimpan berita itu dan menyampaikan kepada suaminya di waktu yang sangat tepat. Maka kemudian akhirnya apa? Allah meridhai apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dan Tolha malam itu. Apa yang terjadi? Allah mengganti anaknya dengan anak yang baru, yang lebih solih, yang lebih baik, dan lebih daripada sebelumnya yang telah diwafatkan oleh Allah. Apa yang menjadikan Ummu Sulaim mampu untuk kemudian menahan air mata di hatinya dan tidak memperlihatkan di wajahnya? Ya karena cinta kepada Allah. Dia paham bahwasanya anak itu adalah titipan yang dititipkan oleh Rabb yang dia sembah, dan sewaktu-waktu titipan itu akan diambil oleh Allah. Saya mengambil dua contoh ini untuk menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya kehidupan para sahabat, bukan hanya yang laki-laki tapi yang perempuan. Bagaimana ketika aliran darah mereka sudah diisi dengan mahabbah mereka kepada Allah, maka sesungguhnya Masya Allah dahsyat kekuatan mereka di dalam kehidupan. Inilah yang kita akan coba untuk lihat. Apa sih yang ditanamkan oleh Nabi? Ketika Nabi itu menanamkan kepada para sahabat jiwa mahabbah, sampai betul-betul para sahabat itu yang mereka cintai itu hanyalah Allah dan Rasul. Karena Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah berkata, hatimu ketika beribadah tidak akan sempurna hatimu sampai kamu mengumpulkan 3 unsur. 1, kamu harus punya khauf, takut kepada Allah. 2, roja, kamu punya harapan kepada Allah. 3, mahabbah, kamu harus punya rasa cinta kepada Allah. Orang yang beribadah tanpa khauf jadinya murji'ah. Tapi kalau beribadah punya khauf, tidak punya roja, maka dia menjadi khawarij. Orang yang beribadah dengan mahabbah tok, maka jadinya menjadi zindik. Maka harus 3, hatimu kadang harus takut, kadang hatimu harus punya berharapan kepada Allah, dan yang ketiga, hatimu dilapisi dan dibungkus dengan hangatnya mahabbah. Karena dengan hangatnya mahabbah menjadikan perjalanan ibadah kita walaupun berat, tetapi mampu dilewati oleh orang yang kuat imannya. Karena yang mengkuatkan dan mengokohkan jiwa seseorang itu karena rasa cinta yang tertanam secara hak kepada Allah. Inilah pentingnya bagaimana kita harus paham apa yang dilakukan oleh Allah kalau kemudian Allah itu telah jatuh cinta kepada hambanya. Mari kita kemudian membahas apa yang dilakukan oleh Allah ketika Allah itu telah jatuh cinta kepada hambanya. Maka sesungguhnya ada 4 riwayat yang disampaikan di dalam hadis-hadis yang sahih. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerangkan kepada kita apa yang dilakukan oleh Allah ketika Allah itu betul-betul jatuh cinta kepada hambanya. Yang pertama, hadis itu diriwayatkan dari jalurnya Bukhari Muslim. Hadisnya adalah hadis qudsi, fima makna anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
bahwasanya Rasulullah itu bersabda, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaratu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi 'alaiha. Wa la in sa'alani la utiyannahu, wa la in ista'adani la u'idannahu." Paham Ibu artinya? Tidak, insya Allah. Artinya adalah Allah itu berfirman, ya, tidak usah ditulis, didengarkan dulu, nanti baru disarikan lewat tulisan setelah saya sampaikan. Allah itu berfirman di dalam hadis qudsi, "Tidaklah aku mendapati seorang hambaku, dia melaksanakan yang wajib, lalu dia menambahkan dengan perkara yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku ini jatuh cinta kepadanya." Masya Allah ya. Ternyata zat yang kita sembah, kita agungkan, kita bersihkan, dan kita sucikan namanya setiap waktunya. Robmu, Rob saya, Robnya kita, itu Rob yang punya rasa cinta. Jadi bukan hanya ibu yang punya rasa cinta ketika 30 tahun lalu menikah itu, atau 40 tahun yang lalu baru menikah. Bukan kita saja yang punya rasa cinta, tapi ternyata yang punya rasa cinta itu adalah Allah, itu punya rasa cinta. Dan ternyata Allah itu ketika jatuh cinta, Allah itu melihat ada hambanya yang melaksanakan yang wajib, dia menambahnya yang sunnah, maka Allah jatuh cinta kepadanya. Apa sih yang Allah lakukan ketika Allah itu betul-betul telah jatuh cinta kepada hambanya, kepada makhluknya? Karena kita sepakat ya, Masya Allah ya, kalau dicintai makhluk saja, banyak keistimewaan yang kita dapatkan darinya ketika dia jatuh cinta kepada kita. Apalagi kita membayangkan apabila Allah mencintai seorang makhluk. Allah zat yang sangat sempurna, yang tidak ada celah dan tidak ada kekurangan. Loh, kayak apa itu? Ketika telah mengistimewakan hamba yang Allah cintai. Maka Allah kemudian menerangkan, "Fa in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Kalau aku ini telah jatuh cinta, maka sesungguhnya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjaga pendengarannya yang dipakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjaga penglihatannya yang dipakai untuk melihat. Maka akan menjaga tangannya yang dipakai untuk memegang, dan aku akan menjaga kakinya yang dipakai untuk melangkah. Masya Allah. Artinya apa sih? Para ulama menjelaskan, Allah kalau sudah jatuh cinta kepada hambanya, di antara hamba-hamba yang Allah pilih di antara hamba, ketika mereka melakukan amalan yang istimewa, Allah itu akan menjadikan hamba itu terjaga seluruh organ tubuhnya dari seluruh perkara kemaksiatan dan seluruh perkara dosa. Masya Allah. Allah sulitkan dia melakukan dosa, tetapi sebaliknya Allah mudahkan mereka untuk melakukan ketaatan di jalan Allah. Siapa sih yang mampu membolak-balikkan hati kita, Ibu? Bukan kita, Allah. Wong kita nangis dan kita sedih aja kita nggak pernah tahu jam berapa kok. Pernah nggak ada yang ngomong jam 1 insya Allah nanti saya nangis? Nggak ada yang tahu. Karena yang memiliki hati kita dan menggenggam hati kita itu adalah Allah. Dan Allah itu ketika Rabb yang kamu sembah, kamu agungkan dalam setiap ibadah kita. Ketika telah jatuh cinta, Allah itu ketika telah jatuh cinta, Allah tidak mengabarkan akan memberikan harta. Tidak. Ada yang memberikan harta, ada yang tidak. Tapi ketika Allah telah jatuh cinta, Allah itu kemudian menjaga orang yang Allah cintai supaya tidak gampang melakukan dosa dan kemaksiatan, tetapi sebaliknya Allah mudahkan dia untuk melakukan ketaatan di jalan Allah. Mana contohnya, Ustaz? Ayo kita ambil contoh. Bagaimana kita melihat peristiwa dua nabi dan satu kisah orang yang solih pada zaman salaf dan satu kisah orang yang solih pada zaman hari ini. Saya ambilkan 4. Kisah yang pertama kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Laula an ra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf itu digoda oleh seorang wanita yang begitu cantik, mempesona, punya kedudukan yang tinggi di tempat perantauan, di kamar yang terkunci dan tidak ada yang mengetahui. Coba, kurangnya apa? Cantik, mempesona, punya kedudukan yang tinggi di tempat perantauan. Biasanya kalau di tempat perantauan itu ada gak yang kenal kita? Tidak ada yang kenal kita. Di dalam kamar yang terkunci rapat. Bahwasanya apakah Yusuf itu tidak suka dengan perempuan itu? Kata siapa? Nabi Yusuf itu suka. Wahamma biha wahammat bihi. Hamma itu apa sih? Hamma itu betul-betul senang. Betul-betul senang. Orang mukmin itu juga punya rasa cinta. Cuma orang mukmin itu pandai untuk mengendalikan cintanya untuk tidak menjadi liar. Itu saja.
Nabi Yusuf pun punya rasa senang kepada wanita itu. Ya. Jadi betul-betul wahamma biha. Yusuf itu suka dengan wanita itu, suka banget. Sebagaimana wanita itu juga suka banget melihat Yusuf alaihi salam. Tapi apa yang menjadikan Nabi Yusuf ketika punya kesempatan gede untuk melakukan perkara itu, tetapi kemudian mampu ditinggalkan oleh Yusuf alaihi salam setelah semua fasilitas itu mendukung dia untuk melampiaskan apa yang menjadi nafsunya? Dikatakan oleh Allah dalam surat Yusuf, laula an ra'a burhana rabbih. Kalaulah bukan karena dia melihat tanda-tanda Rabb-nya, maka dia itu akan jatuh. Ibu tahu nggak apa tafsirnya? Apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf sampai dikatakan oleh Allah kalaulah bukan karena melihat tanda-tanda Rabb-nya? Sebagian riwayat ada yang mengatakan sesungguhnya Nabi Yusuf itu melihat ayahnya Yakub. Yusuf, kamu itu nabi, tidak boleh itu, jangan dideketin. Tinggalkan. Dia melihat kayak 3 dimensi langsung itu. Makanya di situ para ulama mengatakan pendidikan yang paling membekas dalam jiwa anak itu bukan pendidikan ibu, tapi pendidikan bapak. Tapi yang paling istiqomah menemani anak itu siapa? Ibu. Tapi yang paling membekas itu membentuk pola karakter anak itu siapa? Ayah. Ya, itu yang pertama satu riwayat. Ya, karena yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu bukan ibunya, yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu siapa? Ayahnya. Sebagian riwayat itu mengatakan sesungguhnya Nabi Yusuf saat itu yaitu adalah melihat Allah itu memperlihatkan tentang adab neraka detail, di mana Allah itu memperlihatkan adab apa yang Allah berlakukan kepada orang yang berzina. Ketika Nabi Yusuf melihat gambaran itu, maka Nabi Yusuf itu langsung padam syahwatnya, mati itu syahwatnya. Lalu kemudian akhirnya Nabi Yusuf mampu meninggalkan wanita tersebut. Masya Allah. Kenapa Nabi Yusuf diperlihatkan oleh Allah adab yang Allah berikan secara pedih kepada orang yang berzina? Karena Allah itu tidak ridha apabila hamba yang Allah cintai dan apabila hamba yang Allah ridhai sampai melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai oleh Allah. Dan Allah itu menjaga hamba itu. Siapa yang memperlihatkan adab itu kepada Nabi Yusuf? Allah. Kenapa Allah memperlihatkan adab itu kepada Nabi Yusuf? Karena Allah jatuh cinta kepada nabinya yang bernama Yusuf dan Allah tidak ridha. Dalam kamus cintanya Allah tidak ridha apabila hamba yang Allah cintai jatuh dalam perbuatan dosa dan jatuh dalam perbuatan maksiat. Masya Allah ya. Padahal berapa banyak orang yang mereka itu berzina, ada yang tidak sempat bertobat sampai dia meninggal diwafatkan dalam keadaan berzina. Waliyadzubillah wasallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berzina tidak pernah merasa berdosa dengan zina yang dia kerjakan. Masya Allah, itu amal-amal yang berat dosanya di sisi Allah. Tapi Masya Allah, Nabi Yusuf, karena Allah itu cinta kepada Nabi Yusuf, Allah tidak biarkan Yusuf, itu organ tubuhnya jatuh dalam perkara yang haram. Maka kemudian Allah perlihatkan adab neraka bagi Nabi Yusuf. Lalu padam itu syahwatnya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf tinggalkan istri sang raja dalam keadaan menangis ketika dia mendapati makarnya kepada Nabi Yusuf itu tidak dipenuhi oleh Nabi Yusuf. Satu cukup? Enggak. Kita ambilkan contoh yang kedua. Rasulullah SAW dalam satu riwayat Imam Ahmad yang dinukil oleh Sofiyar Rahman al-Mubarakfuri, diterangkan bahwasanya Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul Muhammad, maka sesungguhnya Rasul itu pekerjaannya apa? Penggembala kambing. Maka kemudian Rasulullah itu menggembala kambing. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih rata-rata Nabi itu kok menggembala kambing, Ustaz? Karena menciptakan karakter sabar menggembala kambing itu. Ya, bisa nggak sekarang dikiaskan menggembala kambing itu sama dengan menggembala mobil? Nggak bisa, tidak akan sama. Ya, maka kemudian beliau itu menggembala kambing. Tahukah kita kejadian apa yang menimpa kepada Rasulullah untuk menggambarkan betapa Allah itu mencintai Nabi? Ketika Rasulullah muda, junior, itu sedang mengembala kambing, fasami asautan. Beliau itu mendengar suara yang datang dari arah kota Mekah. Lalu kemudian Rasulullah itu tidak tahu suara apa itu. Kemudian Rasulullah itu bertanya, ma hadas saut? Ini suara apa sih ini? Temannya yang sama-sama menggembala kambing berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad muda, belum menjadi nabi. Ya Muhammad, sautun arisa fulan bi fulanah. Ya Muhammad, ini suara pesta perkawinan dari pesta musik-musik yang mereka selenggarakan ketika mereka mengadakan pesta perkawinan.
Jadi ternyata orang-orang jahiliyah dulu kalau mereka pesta perkawinan itu suara musiknya itu sampai membahana, bertalu-talu sampai keluar kota Mekah. Rasulullah SAW Muhammad muda saat itu tidak ngerti. Tahukah kita apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi lalu kemudian akan keluar, lalu kemudian melangkahkan kaki menuju ke kota Mekah. Ketika beliau akan menuju ke kota Mekah, baru mengayunkan langkah beberapa langkah. Faja'alan nu'as. Allah itu ternyata ngirimkan ngantuk kepada matanya Rasulullah. Rasulullah itu tidak mampu untuk melangsungkan perjalanannya karena saat itu Rasulullah itu ngantuknya luar biasa. Rasulullah kemudian tidur di bawah sebuah pohon, tertidur, pulas betul tidurnya. Walam yuqidhuhu illa min harati syamsi. Tidak ada yang membangunkan Nabi saat itu kecuali satu, matahari yang menerpa wajahnya. Rasulullah itu baru bangun. Ketika Rasulullah baru bangun, Rasulullah langsung tanya, "Loh, suara tadi mana?" "Habis Muhammad, acaranya selesai. Lawang kamu tidurnya terlalu pules." Rasulullah itu tidak tahu kalau kemudian hari itu yang menidurkan itu adalah Allah. Muhammad muda, junior, belum menjadi nabi, belum menjadi rasul. Kemudian terjadi beberapa hari yang sama, kembali Rasulullah mendengar suara itu kembali. Rasulullah kembali mengayunkan langkahnya menuju ke kota Mekah untuk melihat, bukan untuk ikut serta, untuk melihat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu ketika menikahkan anak itu kayak apa. Tapi ternyata ketika Rasulullah SAW sedang mengayunkan langkah, kembali Allah ngirimkan ngantuk kepada matanya Rasulullah. Masya Allah, kembali tidur ibu di bawah pohon yang sama. Dan tidak ada yang membangunkan Rasulullah kecuali terpaan matahari yang menimpa kepada wajahnya. Bangun, Rasulullah tanya kembali, "Lu suara tadi mana?" "Habis Muhammad acaranya, kamu terlalu nyenyak tidurnya." Masya Allah. Saat itu Rasul tidak sadar kalau yang menidurkan itu adalah Allah. Sampai beliau menjadi seorang nabi dan seorang rasul, barulah beliau tahu kalau yang menidurkan itu adalah Allah. Fahala baini wa baina al-ma'siyah hatta akramani Allahu birisalah. Allah itu menjaga saya dengan perbuatan kemaksiatan sampai saya diutus untuk menjadi nabi dan seorang rasul. Masya Allah. Ngantuk ibu. Tapi bukan ketika beribadah, bukan ketika ngaji. Saya nggak nyindir loh ya. Ustadznya sudah mah aja ngajar, masih ada yang ngantuk, banget ya. Insya Allah di sini tidak ada yang di sana, insya Allah. Tapi yang di sana pindahan dari sini biasanya. Ngantuknya bukan ketika khutbah Jumat. Ada nggak orang khutbah Jumat itu salamnya sang khatib aja nggak dengar? Kecuali ketika dia qomat, baru kemudian bangun. Ketika bangun pun mau jatuh, karena apa? Kakinya kesemutan. Ibu tidak akan tahu karena ibu bukan orang yang sering sholat Jumat. Kalau saya sering sekali lihat orang itu ketika saking nyenyaknya tidur, bangun itu kesemutan mau jatuh ke belakang. Tapi ditidurkannya itu kemudian oleh Rasulullah itu ditidurkan oleh Allah ketika beliau itu akan mendatangi kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Allah tutup telinganya, Allah beratkan itu matanya. Masya Allah ya. Padahal berapa banyak dari kita itu kalau baca Quran ngantuk banget. Tapi setelah ditutup, biar buka kembali man. Loh, kemana aja gitu loh. Jadi ternyata sudah, kalau tertawa berarti kita menertawakan diri kita masing-masing. Ada waktunya tertawanya nanti aja. Jadi Masya Allah, ternyata begitulah cara Allah ketika memperlakukan hambanya ketika Allah itu cinta. Cukup Ustadz? Tidak cukup. Saya ambilkan contoh kisah lagi salaf. Ibu tahu ada seorang tabi'in yang bernama Abu Bakar. Tapi bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar salah satu di antara salafus saleh, di antara tabi'ut tabi'in. Abu Bakar ini laki-laki yang ganteng, harum, lembut, banyak disenengin oleh wanita. Sampai ada satu wanita yang menyimpan kecintaannya kepada Abu Bakar ini begitu dalam sekali. Sampai akhirnya dia meniatkan dengan niatan jahat. Apa niatan jahat? Dipanggil itu Abu Bakar ke rumahnya sebagaimana istri sang raja ketika mengundang Nabi Yusuf. Ya. Lalu kemudian akhirnya Abu Bakar datang ke rumahnya, ditutup, dikunci ibu. Dikunci. Lalu kemudian kuncinya dipegang. Lalu kemudian wanita itu berkata, kurang lebihnya, "Kamu lampiaskan nafsumu kepada diriku, maka sesungguhnya aku mempersilakan diriku untuk kemudian bersamamu di malam ini." Masya Allah.
Abu Bakar itu justru ketika ditawari dengan tawaran yang haram, bukan kemudian ketawa, ketiwi, enggak. Ketakutan ini Abu Bakar. Sampai ketika beliau dalam keadaan yang takut yang luar biasa, maka dia mencoba untuk membuka pintu, dibuka-buka itu didobrak, tapi kemudian wanita itu berkata, kalau kamu nekat keluar, maka aku akan beritahukan ke seluruh penduduk kampung bahwasanya kamu datang untuk memperkosa diriku. Masya Allah, pilihannya berat. Di satu sisi dia berzina, di satu sisi mungkin dia akan dipukuli sampai mati oleh penduduk kampung. Tiba-tiba Allah memberikan ilham. Apa ilham yang kemudian diberikan kepada Abu Bakar? Abu Bakar ini kemudian tiba-tiba bertanya, mana letak kamar mandi? Lalu kemudian wanita itu merasa senang. Wah, berarti dia udah siap mandi-mandi nih. Siap-siap nih. Diarahkan dia ke kamar mandi. Ketika diarahkan ke kamar mandi, maka kemudian wanita ini menunggu di luar, Ibu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika dia berada di kamar mandi? Yang dilakukan oleh Abu Bakar saat itu adalah ngambil kotoran-kotoran itu di kamar mandi sang wanita yang menggoda dia untuk melampiaskan nafsunya. Tanpa merasa jijik, dia lebih jijik dengan perbuatan zinanya daripada jijiknya kotoran. Dilumuri seluruh tubuhnya itu dengan kotoran yang didapatkan dari kamar mandi wanita tersebut. Nggak usah dibayangkan ya kotorannya, itu tidak penting. Itu tidak intinya dalam cerita. Kemudian dia keluar, ketika keluar dari kamar mandi itu maka dia berkata kepada perempuan tersebut. Perempuan tersebut kaget mendapati Abu Bakar yang dia senangi, tampan, wangi, berubah menjadi laki-laki yang menjijikkan dengan lumuran kotoran di seluruh badannya. Maka kemudian Abu Bakar ini berkata, ayo kalau kamu ingin berzina dengan diriku. Masya Allah. Maka wanita itu kemudian langsung muntah, membuka pintu, diusir Abu Bakar. Masya Allah, sesuai dengan harapan Abu Bakar. Ibu tahu, Masya Allah, Allah berikan karomah. Pulang, mandi, dia bersihkan. Tidur, pagi harinya tercium bau minyak kasturi di seluruh tubuhnya. Dia jalan ke masjid. Para sahabatnya mengatakan, kamu pakai minyak kasturi apa? Enggak. Siang, enggak hilang. Sore mandi lagi, dia mandi, enggak hilang. Malam, enggak hilang. Sampai kemudian akhirnya dia mengatakan, ini mungkin Allah ganti kotoran yang pernah menempel ke kulitku, Allah ganti dengan minyak kasturi. Saat itu kemudian gelarnya, kalau ibu membaca dalam kitab, Abu Bakar al-Miski, Abu Bakar yang wanginya layaknya minyak kasturi. Disebabkan dia menolak seorang wanita karena takutnya kepada Allah, sampai Allah jadikan wangi harumnya nempel di sepanjang hidupnya. Siapa yang menjaga dia dengan semacam itu? Allah. Ya, kita ambilkan contoh nyata. Saya punya guru tahfidz, Ibu, dulu ketika di Fakultas Syariah saya punya guru. Jadi selain saya kuliah di Fakultas Syariah, saya punya guru tahfidz namanya Ustaz Awaluddin Batubara. Allahu yarham. Beliau sudah meninggal dunia dan Allah semoga mengampuni beliau. Beliau itu hafalannya luar biasa, Ibu. Hafalannya itu sampai nomor ayat aja beliau hafal. Nomor ayat itu hafal, Ibu, padahal buta. Buta, Ibu. Padahal menghafalkan nomor ayat itu sangat susah daripada menghafalkan ayat per ayat. Ibu saya tanya minal jinnati wan nas saja mungkin nggak bisa ngitung kok. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ngurutin. Itu pun kalau tahu surat An-Nas. Kadang-kadang tanya, itu surat apa, Ustaz? Ya, ini kan contoh, terserah saya. Beliau itu sampai nomor ayat itu hafal, Ibu, Ustaz Awaluddin ini. Dulu saya kemudian di Pasar Rebo, jadi setiap pagi habis subuh saya nyetor hafalan, kemudian sore habis asar ketika habis kuliah saya nyetor hafalan. Tiap hari kayak gitu. Jadi sembari kita kuliah di Fakultas Syariah, balik nyetorkan hafalan. Kemudian pagi nyetorkan hafalan. Insya Allah. Yang membuat saya kagum itu apa? Beliau buta tapi hafal Qur'annya itu Masya Allah. Bahkan di antara kita sampai ada yang berkomentar, Ustaz Awaluddin itu suruh ngafalin Qur'an dari belakang ke depan dan dari depan ke belakang itu mampu. Saking hafalnya, Masya Allah, ketika saya pernah diceritain sama beliau, itu kemudian pernah mendapatkan cerita bahwasanya ketika kita dulu bertanya, ada temannya yang ngomong, loh Awaluddin ini, Ustaz Awaluddin, Ustaz kalian ini, Masya Allah, dari semenjak menghafalkan Quran itu sudah mendarah daging dengan Quran. Sampai-sampai ketika beliau itu menghafalin Quran dulu ketika dia masih di pondok tahfidz, itu kemudian saking dia itu menghafalkan Quran itu masuk ke dalam jiwanya, pernah akan ujian surat Yusuf, Ibu. Kemudian dia murojaah, mengulang-ulang hafalan. Dia tertidur di atas sajadah, ngigunya itu surat Yusuf dari awal sampai akhir.
Masya Allah. Kalau ngigunya ibu-ibu apa? Tomat sama terasi. Itu ngigo surat Yusuf. Surat Yusuf ibu dari awal sampai terakhir. Dari awal sampai terakhir. Sampai kemudian ketika beliau bangun, Ustaz Awwaluddin itu kata temannya, ketika dia bangun kemudian dia merapikan sajadahnya, kemudian mau murojaah kembali. Teman-temannya komentar, kamu mau apa? Din, mau menghafalkan surat Yusuf kan mau ujian. Halah wong kamu tidur aja, ngigo surat Yusuf gak ada yang salah, apalagi gak ngigo. Saya tuh bayangkan sederhana ibu, Masya Allah, kita diberikan oleh Allah kekuatan penglihatan, kita diberikan oleh Allah kesehatan, kita mampu membaca, kita mampu menyibak setiap halaman per halaman dari mushaf. Bukan hanya mushaf yang kita bawa melalui kertas, tapi sampai gadget pun ada mushafnya. Tapi sampai sekarang pun kita nggak hafal Quran. Tapi Masya Allah, beliau di tengah keterbatasan, buta, menghafalkan itu susah bagi orang yang buta. Tapi ternyata Allah jadikan bagaimana Allah itu jadikan penglihatannya itu mampu menghafalkan Quran. Kalau bukan Allah itu siapa yang membimbing dengan kekuatan yang sebesar itu? Allah. Ini yang tadi saya sampaikan betapa besarnya ketika Allah itu telah mencintai seseorang. Karena apa? Kalau Allah itu sudah cinta kepada seseorang, Allah akan jaga orang yang Allah cintai supaya tidak mudah melakukan kemaksiatan, tetapi Allah mudahkan dia di dalam ketaatan. Karena Masya Allah, itulah kekuatan besar yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Dan itu tidak Allah berikan kepada setiap orang. Allah hanya berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih ketika Allah mendapati istimewanya amal yang dia kerjakan kepada Allah. Mungkin kita ada yang bertanya, Ustadz, apakah orang yang dicintai oleh Allah belum pernah berbuat dosa? Sedikit dosanya? Enggak. Kadang-kadang ada orang yang dicintai oleh Allah, mereka pernah berbuat dosa. Tapi ketika mereka dicintai oleh Allah, Allah ambil mereka dari dosanya supaya mereka cepat bertaubat. Mana dalilnya? Kita ambilkan kisah Ma'is bin Malik ibu. Ma'is bin Malik ini seorang sahabat yang kemudian melakukan zina. Sahabat melakukan zina. Kemudian datang kepada Nabi meminta supaya dia itu ditegakkan hukuman rajam. Padahal kita sepakat, rajam itu hukum yang paling berat. Hukum rajam itu bagaimana? Dimasukkan ke dalam lubang, kemudian sisanya itu hanya kepalanya dilempari batu. Sampai mati. Gak ada pilihan yang lain. Maka kemudian Ma'is bin Malik datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah tohirni, ya Rasul, tolong sucikan saya ya Rasul. Rasulullah berkata, wahai haka, celaka, amboi, apa yang kamu katakan wahai Ma'is? Pulang ke rumah wahai Ma'is, kamu kemudian tobat di rumah, istighfar di rumah. Tapi apa yang terjadi? Ma'is bin Malik datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah tohirni, tolong sucikan saya ya Rasul. Kembali Rasulullah itu berkata, kamu pulang ke rumah wahai Ma'is, tobat di rumah. Berulang-ulang sampai berapa kali? 4 kali. Padahal Nabi sudah memberikan kesempatan kepada beliau untuk supaya beliau itu tobatnya di rumah. Tapi takutnya kepada Allah tidak mampu menjadikan dia tobat di rumah. Dia datang kepada Nabi sampai Nabi itu bertanya, Fima utohiruka, dosa kamu itu apa sih Ma'is sampai kamu itu pingin dibersihkan dan disucikan? Ngelakuin apa kamu? Lalu kemudian Ma'is bin Malik lalu berkata kepada Rasulullah, minaz zina ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah bersihkan saya dari dosa zina. Ingat loh ibu, dosa zina itu dosa besar. Tidak ada aliran kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah kecuali aliran kenikmatan itu didapatkan manusia dari berzina. Maka Rasulullah ketika mendapati bahwasanya Ma'is bin Malik itu berzina, apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi tidak langsung percaya. Nabi hati-hati sebelum menetapkan satu hukum. Nabi bertanya, ahwa majnunun, apakah Ma'is bin Malik ini gila atau enggak? Jangan-jangan dia membuat pengakuan ketika dia sedang gila. Qalu, para sahabat kemudian menjawab, laisa bimajnun ya Rasulullah, sesungguhnya Ma'is bin Malik itu tidak gila ya Rasulullah. Ayashrabul khamra, jangan-jangan dia lagi mabuk minuman, makanya pengakuannya gerambyang, pengakuannya itu sembarangan. Kemudian fastangkahahu rajulun minas sahaba walam yajid minhu riha khamrin. Ada seseorang laki-laki di antara sahabat mencium bau mulutnya Ma'is dan berkata, ya Rasulullah dia tidak lagi mabuk. Kemudian Rasulullah mengatakan, azina ta'anta, kamu yakin Ma'is bin Malik telah berzina? Betul ya Rasulullah. Sebagaimana timbah masuk dalam sumur, iya. Sebagaimana celak masuk dalam tempatnya, iya.
Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk dirajam. Dimasukkan dalam lubang, disisakan kepala. Ibu tahu rajam? Rajam itu batu yang dipakai tidak boleh batu yang kecil, yang lama tidak mati-mati. Tapi juga tidak boleh dengan batu yang gede, yang sekali dijatuhkan, prek, pecah kepala, kemudian langsung mati, tidak. Tapi batu, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, batu yang dipakai untuk merajam itu adalah batu-batu yang sedang. Batu-batu yang sedang, yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kenapa sih harus batu yang sedang, Ustadz? Untuk merajam orang yang berzina ketika sudah menikah, supaya setiap dilempar dengan batu itu, dia tidak langsung mati. Supaya merasakan sakit dulu seluruh aliran syarafnya, merasakan perih dan sakit, sebagaimana seluruh syarafnya merasakan nikmat ketika berzina. Ini yang tadi saya katakan, zina itu berat di sisi Allah. Maka kemudian akhirnya Ma'is bin Malik dilaksanakan hukum rajam itu. Kemudian meninggal dunia. Tahu kita ibu apa yang terjadi? Para sahabat itu berbeda pendapat. Fakanan nasu fi firqataini, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini kemudian berkata, manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian para sahabat mengatakan husnul khatimah, sebagian para sahabat mengatakan su'ul khatimah. Kenapa sebagian para sahabat mengatakan husnul khatimah? Karena Ma'is bin Malik takutnya kepada Allah menjadikan dia meminta dirajam, walaupun Nabi mempersilahkan untuk tobat di rumah. Sebagian mengatakan su'ul khatimah, kenapa? Karena dia dirajam, karena habis berzina belum sempat memperbanyak amal ketaatan setelah berzina. Falabisu dalika ila yaumaini aw thalathata ayyamin. Abu Hurairah itu lupa. Pokoknya pertengkaran para sahabat tentang status kematiannya Ma'is itu antara 2 dan 3 hari. Antara 2 dan 3 hari. Rasulullah diem. Kenapa? Saat itu belum turun wahyu untuk memberitahukan bagaimana status dari ruhnya Ma'is ketika sudah meninggal dunia. Baru pada hari yang kedua atau hari yang ketiga, barulah Rasulullah itu berkata kepada para sahabat yang masih bertengkar tentang status kematiannya Ma'is, diam. Sudah diam. Istaghfiru li akhikum Ma'is. Sekarang saatnya giliran kalian itu memintakan ampunan kepada Ma'is bin Malik. Taubatnya Ma'is bin Malik telah diterima oleh Allah. Dia mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Kalaulah dia memberikan syafaat diizinkan oleh Allah, dia mampu memberikan syafaat kepada 70 penduduk Madinah karena besarnya syafaat yang dimiliki oleh Ma'is bin Malik. Pezina ibu. Tapi kemudian bertobat. Allah pilih hatinya untuk kembali kepadanya. Dan Allah berikan kepadanya surga seluas langit dan bumi ketika Allah telah jatuh cinta kepada Ma'is bin Malik. Jadi Masya Allah, dahsyat betul. Makanya tadi yang poin pertama, apa sih yang dilakukan oleh Allah, Robmu, Rob kita ketika kita telah jatuh cinta? Allah itu ibu kalau sudah jatuh cinta kepada makhluknya, Allah istimewakan. Allah akan jadikan orang yang Allah cintai mudah melakukan ketaatan, Allah arahkan menuju kebaikan, tetapi Allah sulitkan dia melakukan kemaksiatan dan dosa. Masya Allah. Ini kalau kemudian cintanya Allah itu hanya cuma satu ini, itu sudah cukup bagi kita untuk tidak boleh untuk menawar dunia untuk ditukar dengan cintanya Allah. Kalaupun cuma satu, tapi ternyata bukan hanya satu. Tapi ini menggambarkan Masya Allah betapa beruntungnya orang yang telah mendapati cintanya Allah dan betapa ruginya orang yang hidup dalam waktu yang sangat singkat dan sederhana tapi tidak bisa dapetin cintanya Allah. Karena apa? Rugi. Tidak dapat apa-apa di dunia dan di akhirat. Cukup? Belum. Kita bacakan yang kedua. Yang kedua, apa yang Allah perlakukan kepada orang yang Allah cintai ketika Allah itu telah jatuh cinta? Riwayat yang kedua, riwayat yang datang dari Imam Muslim. Rasulullah SAW itu bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril, faqala ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Fayuhibbuhu. Fayunadi fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbunahu wa yadha'u lahul qabulu fil ardi. Allah itu kalau sudah jatuh cinta kepada para manusia, Allah itu memanggil malaikat Jibril. Ternyata Allah itu kalau jatuh cinta tidak diem. Allah sampaikan, Allah utarakan siapa orang yang Allah cintai. Masya Allah. Kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama, wa kam min majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di antara kita,
tapi tidak dikenal oleh penduduk langit. Dan berapa banyak orang yang mereka tidak dikenal oleh penduduk bumi tetapi dikenal oleh penduduk langit. Allah itu panggil malaikat Jibril dan Allah katakan, "Hei Jibril, inni uhibbu fulanan." Inni uhibbu fulanan. Aku ini jatuh cinta wahai Jibril kepada salah satu di antara hambaku. Allah ceritakan namanya, Allah sampaikan amal yang dilakukan olehnya sampai Allah itu jatuh cinta kepada hamba itu. Masya Allah, berlomba-lomba ibu dapetin cintanya Allah. Tidak ada kuota yang membatasi bagi orang yang ingin mendapatkan cintanya Allah. Lalu kemudian malaikat Jibril mendapatkan perintah dari Allah, "Fahibbuhu," cintailah dia wahai Jibril sebagaimana aku mencintainya. Sebagaimana aku mencintainya. Maka kemudian Jibril mencintai orang yang disebutkan oleh Allah. Lalu kemudian akhirnya dia mencintai pula orang yang dicintai oleh Allah. Selesai Jibril, enggak, belum. Fayunadi fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan. Dia ngabarkan ke seluruh penduduk langit dari para malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah dan tidak pernah maksiat kepada Rabb-Nya. Malaikat Jibril berkata, "Ya ahlas sama, hei penduduk langit, Allah sedang jatuh cinta itu kepada hambanya." Insya Allah ibu, kalau kita dicintai oleh Allah itu kayak apa itu? Allah panggil Jibril, kemudian ngumumkan, "Hei Jibril, sesungguhnya Allah itu jatuh cinta penduduk langit. Cintailah orang yang dicintai oleh Allah dan cintailah orang yang kemudian dicintai oleh malaikat Jibril." Seluruh penduduk langit itu akhirnya mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai orang yang dicintai oleh Jibril. Malaikat umahat. Kayak apa itu? Malaikat yang mencintai orang itu. Seluruh penduduk langit. Makanya tadi sampai saya katakan salaf kan, berapa banyak orang yang terkenal di mata kita, tapi menjadi orang yang tidak dikenal oleh penduduk langit. Wa kam min majhul, dan berapa orang yang tidak dikenal oleh kita di dunia, masyhurun. Dia menjadi masyhur di antara penduduk langit karena amal solihnya. Apa yang dilakukan oleh malaikat ketika malaikat itu telah jatuh cinta? Nggak main-main umahat. Allah kemudian turunkan salah satu ayat untuk menerangkan yang dilakukan oleh malaikat. Innalladzina qalu rabbunallah. Ayat ini sudah kita hafalkan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, kalau ada seorang hamba yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka turun kepada mereka itu para malaikat. Tatanazal. Tatanazal itu turunnya bukan hanya sekali, berkali-kali. Kepada siapa? Orang yang istiqamah setelah mengatakan dirinya itu beriman kepada Allah. Insya Allah. Allah cinta. Allah turunkan para malaikat kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh para malaikat kepada orang-orang yang Allah cintai? Para malaikat itu berkata, "Ala takhafu," apa yang kamu takutkan. "Wala tahzanu," apa yang kamu sedihkan. "Wa absyiru bil jannah," maka bergembiralah dengan kabar surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Imam Ibnu Katsir berkata ketika beliau mengomentari ayat ini, para malaikat itu mengatakan kepada orang-orang yang telah istiqamah ketika mendapatkan cinta dari Allah, "Ala takhafu." Loh, yang kamu takutkan dalam urusan dunia itu apa? Tidak perlu takut. "Wala tahzanu," yang kamu sedihkan itu apa? "Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun," karena kamu telah mendapatkan kabar gembira dari surga. Masya Allah ibu. Jadi orang yang kemudian apabila dicintai oleh Allah, maka kemudian dia mendapatkan penguat, memberikan motivasi ke dalam jiwa dan hatinya. Siapa itu? Para malaikat. Padahal sering saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya. Kita bisa bayangkan kalau dikuatkan oleh malaikat itu kayak apa. Lalu kita dikuatkan oleh motivator saja, Masya Allah. Ada motivator siapa? Mario Teguh, Ari Ginanjar, Andre Wongso. Kita harus mengikuti mereka. Semangat kita itu tambah. Mario Teguh itu salah satu orang yang saya suka bagaimana beliau ketika menyampaikan sesuatu. Kalau kita habis dengar itu, Masya Allah kita itu sadar kesalahan kita. Tapi Masya Allah, ini yang mendapatkan kekuatan bagi orang yang telah dicintai oleh Allah itu bukan para motivator. Yang mengkuatkan mereka itu adalah para malaikat. Masya Allah. Kita bisa bayangkan itu kekuatan semacam apa yang Allah berikan melalui para malaikat ketika orang yang dicintai oleh Allah itu dikuatkan oleh para malaikat. Masya Allah. Itu kayak apa imahat? Besar banget itu.
Ini loh yang menjadikan kita memahami ujian Allah bagi orang yang beriman itu berat. Iya, tetapi pertolongan Allah itu jauh lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Kenapa? Allah kuatkan dia. Umar bin Khattab, Abu Bakar, yang tadi kita katakan. Kalau kita membaca sirah para sahabat itu geleng-geleng. Kenapa? Seakan-akan tidak percaya itu menimpa kepada mereka dan terjadi dalam hidup mereka. Tapi kenapa mereka mampu melewati semuanya itu? Salah satunya adalah karena mereka diberikan kekuatan oleh para malaikat. Saya ibu pernah itu, Masya Allah, ketika dulu khidmah di Suriah, ada orang-orang yang luar biasa yang pernah saya lihat. Salah satunya ibu, ada ibu-ibu datang ke rumah sakit ketika beliau dalam kondisi kelemahan. Datang ke rumah sakit itu tuh tidak mudah, tidak gampang. Kalau di Suriah itu Masya Allah ibu, siang itu kayak neraka. Kenapa siang itu kayak neraka? Karena setiap saat dihujani dengan rudal, roket tanpa pernah berhenti. Makanya kalau siang itu kayak kuburan, tidak bisa ngaji bareng-bareng kayak ibu gini tuh tidak bisa. Apalagi kemudian habis ngaji makan padang di mana, tidak bisa. Makan itu cuma sekali ibu, sekali atau 2 kali. Ya, maka beliau datang, kemudian ketika saya sambut karena saya penerjemah bagi para dokter, kemudian ditensi, kemudian gula darahnya Masya Allah ibu menyentuh angka 500 lebih. Dia mengeluhkan sininya kenceng, sininya pusing katanya. Kemudian akhirnya sang dokter ngomong ke saya, Ustaz, sampaikan ya ke beliau supaya jangan banyak makan. Saya kemudian ketika mau menyampaikan itu sudah agak ragu-ragu saya. Ya tapi karena saya penerjemah harus amanah. Saya sampaikan, ya Ummi ala tuksiri fito amwasyarab. Jangan diperbanyak makan dan minumnya ya Dia ngeliatin saya. Ciri khasnya orang-orang Suriah, Masya Allah orang-orang Suriah, ya putih kayak orang-orang Eropa mereka itu. Kemudian ngeliatin saya, kemudian dia tanya sama saya, antum ini yang datang dari Indonesia? Iya. Tim kemanusiaan? Iya. Sudah berapa lama tinggal di sini? Ya sudah 15 hari ibu. Saya tanya ya sama antum makan di sini tuh berapa kali sehari? Saya ngomong sekali. Ya kadang-kadang kalau ada orang yang bawa 2 kali, tapi jarang 3 kali. Kemudian dia berkata, antum tahu, ini bahasanya, kita ini makan susah. Loh kok ente ngomong sama saya supaya banyak makan itu, jangan banyak makan tuh makannya dari mana? Saya penerjemah, saya ngomong itu loh dokternya. Nggak tega saya. Ya saya diem aja. Kemudian setelah itu apa? Kemudian saya ngomong, dok diagnosa antum salah. Ini kan kita kan jarang makan. Oh iya Ustadz saya lupa. Wajar dokter dari daerah sipil menuju ke daerah konflik. Akhirnya sang dokter ngomong, ya sudah Ustadz suruh jangan banyak pikiran. Saya udah tahu ini pasti salah lagi. Tapi saya penerjemah ya saya ngomong, ibu jangan banyak pikiran ya ibu ya. Lalu kemudian ibu itu ngeliatin saya dalam-dalam ibu. Insya Allah diliatin saya udah tahu salah lagi saya. Ya sudahlah saya terima. Ibu itu Masya Allah ibu. Kemudian dia cerita, anak saya 2 diambil oleh rezim Nusyairiyah. Kalau hidup di mana, kalau mati di mana. Kemudian kamu bilang ke saya supaya enggak mikir. Loh yang mikirin anak saya itu ya siapa? Coba Masya Allah ibu. Saya kemudian dipegang itu bahu saya mau nampek asalnya. Tapi karena saya tahu kan beliau lagi sedih. Dan saat itu pakaian saya itu tebal sampai 6 lapis ibu, karena musim dingin. -3 ibu bisa bayangkan. Tebal. Kalau orang Suriahnya sih tidak apa-apa karena sudah terbiasa. Kita orang tropis, saya orang Bekasi apalagi. Saya kemudian tebel itu 6 lapis ibu saya itu. Makanya di sana itu mandi cuma sekali dalam sebulan. Tapi tidak kotor ibu, tidak kotor. Karena kemudian tidak ngeluarin keringat di sana. Tidak di Indonesia sehari tidak mandi kotor banget. Lalu kemudian dipegang, kemudian beliau itu apa? Nangis ibu. Tapi setelah nangis, tahu nggak perkara apa yang membuat saya itu hampir tidak kuat?
Yaitu ketika beliau nangis, kemudian dia berhentinya itu ketika mengucapkan kalimat hasbiyallah la ilaha illallah. Selesai, berhenti, nangisnya Pak. Senyum. Tidak ada protes di sana itu. Tidak ada yang protes, ya Allah kenapa engkau berikan musibah yang demikian besarnya ya Allah. Tidak ada. Anak-anak kecil ibu, kalau kita kasih permen satu, karena kita beli permen itu cuma satu. Itu kalau ngasih terus itu ngikutin kita. Kalau kita lagi naik truk, kemudian kita mau pulang untuk ngambil logistik kembali atau kemudian pembagian yang lain, itu ngikutin kita dan tahukah kita sampai kita ngomong Kivi, berhenti ya, berhenti nak. Itu sambil kemudian mereka melambaikan tangan dan berkata Allahu yahfadkum, Allahu yahmikum. Itu akidah loh ibu. Apa itu artinya? Semoga Allah menjaga kalian, semoga Allah melindungi kalian. Itu diucapkan anak-anak umur berapa? 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kalau 15 tahun sih saya masih maklum. Padahal kalau 6 tahun, 7 tahun anak kita ngapain? Masya Allah menjaga, semoga Allah menjagamu ya bu, mau ngaji ya di Tebet ya, semoga Allah menjagamu. Susah nyari anak kayak gitu sekarang. Di sana tidak sekolah ibu, susah sekolah. Makanya kita yang ngajarin mereka untuk Iqra, kita ngajarin mereka juga di sana. Tapi Masya Allah orang Suriah itu tidak pernah kita dapati orang yang begitu luar biasa di dalam kelembutan kecuali orang Suriah. Saya banyak sekali menyimpan kisah-kisah indah bersama orang-orang Suriah. Pantas kalau sampai Rasulullah mengatakan tuba li ahli Syam fa inna malaikatur rahman basitatun ajnihataha ala ardi Syam. Sesungguhnya beruntung sekali orang itu yang menjadi penduduk Syam, karena sesungguhnya malaikatur rahman itu kalau mengepakkan sayap itu di atas kota Syam. Hari ini yang porak-poranda itu ibu dipilih oleh Allah untuk menurunkan Nabi Isa. Allah itu ketika menurunkan Nabi Isa tidak di Tebet, tidak. Apalagi Bekasi, tidak juga. Allah pilihkan untuk menurunkan Nabi Isa itu di mana? Di Suriah yang hari ini porak-poranda. Alfamart, Indomaret tidak ada di sana. Tapi di situ Allah kemudian akan turunkan Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Berkah tanahnya yang luar biasa. Kalau tanah kita dibasahi dengan air hujan, tanah Syam itu dibasahi dengan darahnya para syuhada yang cinta sama Allah. Siapa yang bisa ngalahkan kayak gitu? Tidak ada yang bisa ngalahkan ibu. Tidak ada di antara mereka itu kemudian yang menyesali takdir. Tidak ada. Padahal itu Masya Allah, setiap waktunya kita ngeliat korban itu hampir tiap hari. Itu ikhwan-ikhwan di sana itu yang di rumah sakit sering memperlihatkan foto. Ini masih hidup, ini masih hidup, ini mati, ini mati, ini mati, ini masih hidup. Bentar lagi juga mati, ini hidup. Sampai menjadi hal kayak gitu ibu. Tapi kenapa mereka kuat? Karena kemudian saya yakin kok ada pertolongan Allah ketika Allah turunkan kekuatan bagi mereka. Dulu ibu kita di sana itu masih bisa kemudian ngeliatin paspor. Kita waktu sebulan, saat itu memang masih bisa sebulan. Hanya sebulan. Kita masih bisa pulang kembali kepada kehidupan normal, ketemu masakan Padang lagi. Di sana tidak pernah tahu kapan itu berakhir. Dan hari ini lebih parah daripada keadaan kita dulu ketika di sana 3 tahun yang lalu. Itu saudara kita loh ibu. Tidak main-main. Darah yang menetes di sana itu darah manusia, bukan darah kucing. Darah manusia tiap hari. Dan mereka itu Masya Allah, hanya karena mereka itu mempunyai akidah Ahlussunnah, kemudian mereka diperangi sampai semacam itu. Makanya saya kan katakan kan, kalau sekarang setelah saya mengunjungi mereka, saya malu untuk menyebut diri kita itu pemegang bara api. Bara apinya itu mana gitu loh. Mereka itu layak yang menyebut diri mereka itu bara api. Kenapa? Makan susah, minum susah ibu. Tapi Masya Allah menghormati tamu. Kalau kita minum di pagi hari, itu dicoba dulu sama mereka. Jangan minum dulu Ustaz. Mereka minum dulu. Saya tanya kenapa antum minum dulu akhi? Kalau ada racun biar saya mati dulu sebelum antum. Supaya antum tidak mati. Sampai saya itu pernah itu sampai ketika mau pulang dipeluk supaya minta itu kalau kami tidak ngerti antum punya keluarga di sana masih punya ibu dan bapak. Kami akan kemudian tahan antum supaya antum tidak pulang. Hormat betul sama orang. Kita ibu kalau khutbah di sana tidak ada yang kemudian tidak dengerin. Semuanya dengerin padahal bahasa Arab kita itu bukan bahasa Arab asli, mereka yang bahasa Arab asli. Tapi mereka kemudian tidak cuek, enggak. Bandingan dengan orang Mesir, bandingan dengan orang Saudi secara umum. Mereka jauh lebih lembut mereka itu.
Nggak pernah kemudian ngeremehin antum, bahasa Arab antum apa sih? Enggak. Pantes sampai Rasulullah ketika ditanya oleh kemudian para sahabat, kalau kami keluar dari Madinah, kemana tempat yang kami harus tuju ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, alaika bisyam, kamu itu di Syam. Fa innallaha takaffala li bisyami wa ahlihi. Allah itu menjaminkan untukku tentang Syam dan kemudian tentang orang-orangnya di Syam itu. Masya Allah, luar biasa itu. Dan Allah memberikan kekuatan itu. Apa yang menjadikan kekuatan itu? Kekuatan itu adalah salah satunya malaikat yang menguatkan mereka, saya yakin, walaupun saya tidak melihat. Siapa sih yang mampu menjadikan kita kokoh melewati setiap ujian? Bukan kita yang kuat, karena kita tidak pernah bisa menguatkan hati. Yang mampu menguatkan hati kita Allah dengan perantara malaikat kepada kita. Masya Allah. Itu yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah berikan kekuatan yang besar sampai kemudian tercipta kekuatan-kekuatan yang tidak mampu ditandingi oleh kita. Kenapa? Mereka dapat satu kekuatan para malaikat padahal kita belum. Ya. Saya itu pernah ibu sholat maghrib mau berjamaah, kemudian menjamak. Saat itu satu hari itu kemudian banyak serangan sampai ke rumah sakit. Kemudian asalnya kita berencana untuk menyalurkan logistik bantuan-bantuan dari kaum muslimin. Karena banyak serangan, akhirnya kemudian kita undurkan waktu maghrib. Maghrib, karena kita mau pergi untuk memberikan logistik makanan dan bantuan itu, karena memang kita kemanusiaan, hanya kemanusiaan. Maka kemudian saya sholat jamak. Ya sudah, saya perintahkan kepada semua yang ada di rumah sakit, ayo kita jamak, yaitu maghrib dengan isya. Kemudian setelah maghrib selesai ada salah satu bapak-bapak namanya Abu Riyad, saya masih ingat, orang Suriah asli. Kemudian ketika mau sholat isya dipegang itu tangan saya. Mau sholat apa Ustaz? Mau sholat isya, tidak boleh dijamak. Loh kenapa? Loh kita mau safar untuk kemudian tidak boleh. Kalau tadi siang dijamak boleh karena banyak perang, sekarang sudah tidak ada. Karena dia bermadhab bahwasanya boleh jamak itu ketika perang lagi seru, perang lagi sengit. Saya kemudian ditahan, saya bilang, Pak saya punya dalil insya Allah ya Pak, saya akan sholat. Tidak boleh Ustadz. Kemudian ada salah satu di antara teman kami yang berkata begini, Ustadz sampaikan ke beliau, nanti dijelaskannya habis sholat isya. Saya menyampaikan, bentar ya Pak, saya sholat isya dulu nanti saya jelaskan. Dilepas itu. Saya sholat isya, saya jamak. Dia nunggu di samping saya. Coba ibu. Saya kemudian salam, langsung tanya, mana dalil antum? Saya sampaikan dalil-dalil ketika Rasulullah, ketika haji, ketika Rasulullah wukuf, ketika bermalam di Musdalifah, beliau menjamak dan yang lainnya. Didengarkan itu sama beliau. Setelah itu beliau pergi. Saya bingung, beliau ini setuju atau enggak? Gitu. Ternyata dia ke belakang, kemudian ngambil teh, kemudian dikasihkan teh itu kepada saya. Minum Ustaz. Duh, Bapak itu setuju atau enggak setuju? Saya bilang gitu. Loh, kok antum tanya saya setuju atau tidak setuju? Kalau antum sudah mengatakan qala Rasul, tidak ada sikap bagi saya kecuali setuju. Antum salah nanya sama saya kayak gitu. Saya diam akhirnya. Ini minum teh. Kalau saya punya hadiah yang lebih baik daripada ini, saya akan kasihkan. Bahkan beliau ngomong, kalau saya masih punya putri yang belum nikah, saya nikahkan dengannya. Nah, itu jujur loh ya dari beliau saja. Tapi saya bilang, enggak Pak, beda Pak. Saya Suriah, saya Indonesia, Bapak Suriah. Masya Allah, yang ingin saya ambilkan nih, Masya Allah, cepat tunduknya mereka. Padahal itu merubah dan mengkoreksi pemahaman dia selama ini. Padahal yang sering ngaji di Tebet hari Rebo, didamaikan hadis, belum tentu langsung nerima. Coba, ya kan? Kajiannya di mana Bu? Di Tebet. Hari apa? Rabu. Jam berapa? 10, jam 12. Qala Rasulullah, bentar dulu kalau yang itu. Ini Bu, sebentar saya cuma mengatakan qala Rasulullah, kemudian selesai minggir ngambil teh dikasihkan ke saya. Masya Allah, itulah luar biasanya. Walaupun juga tidak menutup ada yang buruk juga ada. Setiap daerah tetap ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi rata-rata semacam itu. Ini Masya Allah yang kedua apa? Orang yang dicintai oleh Allah itu dijaga oleh para malaikat. Ya. Jadi kemudian sangat luar biasa bagaimana kemudian ketika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah mau zuhur ya. Kita lanjutkan. Ya. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah maka diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang keempat, orang yang dicintai oleh Allah akan melihat wajahnya Allah.
Yang ingin saya sampaikan Ibu, kenapa saya sampaikan hal yang semacam ini? Supaya membangun kembali lentera, menghidupkan kembali lentera di dalam hati kita. Bahwasanya yang paling penting dalam hidup kita itu bukanlah nafsu dan bukan pula gemericik dunia. Tapi yang paling penting bagi kita setelah kita mendengarkan hadis-hadis itu adalah bagaimana kembali kita menghidupkan lentera hati kita. Supaya lentera hati kita mendapatkan ridhonya Allah dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, tolong sebentar. Kalau ibu memahami tentang pentingnya ridha Allah, maka ibu akan menjadikan suaminya dan menjadikan keluarganya itu adalah mendapatkan ridhonya Allah. Kalau ibu seorang suami pasti ingin menjadikan istrinya itu adalah mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa? Semuanya ini penting untuk dipahami oleh kita. Karena yang paling dahsyat dalam hidup kita itu adalah ridhonya Allah. Hari ini ridha Allah itu hilang. Orang menikah bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, tapi mendapatkan kehidupan yang mapan. Ada orang yang kemudian ketika menjalani ibadah bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, tetapi supaya rezekinya lancar. Banyak orang yang mereka dalam hidupnya lentera untuk mendapatkan ridhonya Allah itu sudah redup dan padam. Akhirnya apa? Tidak nampak Allah dalam kehidupannya. Makanya pentingnya dalam kehidupan kita dapatkan ridhonya Allah. Karena sesungguhnya yang paling besar dalam kehidupan kita adalah ketika kita mendapatkan ridhonya Allah. Kalau sudah menetapkan tujuan, bahwasanya ridha Allah itu menjadi tujuan terbesar dalam kehidupan kita, tidak usah noleh kanan, tidak usah noleh kiri, pasang kacamata kuda melihat kepada ridhonya Allah. Berdoa supaya kita dipertemukan dengan orang-orang yang juga mencari ridhonya Allah dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mencari orang itu? Karena sesungguhnya dialah yang akan menjadi kekuatan dan motor penggerak kita beribadah kepada Allah. Karena apa? Mencari ridha Allah itu berat Ibu. Sebagaimana perjalanan ke puncak. Perjalanan ke puncak itu yang bisa sampai ke puncak satu orang atau banyak orang? 1, 2, 3, yang lainnya tercecer di bawah. Kenapa? Menuju ke puncak itu hanya disisakan oleh satu orang. Fokus kepada tujuan ridhonya Allah itu. Jangan oleh ke kanan, jangan oleh ke kiri. Belajarlah dari singa Ibu. Singa itu kalau sudah menetapkan buruan, dia tidak noleh ke kanan, dia tidak noleh ke kiri. Saya pernah membaca kisah nyata di Hidayatullah. Ada seorang dai ketika dia itu akan mengajarkan dakwah, karena dai-dai Hidayatullah itu kan Masya Allah luar biasa. Mereka di pedalaman. Ada kisah nyata yang diceritakan salah satu dai yang pernah saya baca. Dai ketika membelah hutan, tiba-tiba dikagetkan dengan kijang yang lewat di depan sepedanya. Belum hilang kagetnya, apa yang terjadi? Kemudian ada harimau nabrak itu kemudian sepedanya. Coba, gemeter dia, jatuh dia. Jatuh dia. Itu harimaunya ngeliatin dia. Dia udah gemeter aja itu kemudian. Karena merasa bahwasanya akan diterkam. Harimaunya Ibu ngelihat sebentar tok, kemudian lihat apa? Ngelihat gitu kemudian kijang lagi. Ditinggalkan itu kemudian orang tadi kemudian ngejar kijang kembali. Itu nyata itu. Sang penulis, sang dai menceritakan karomah. Iya itu karomah. Tapi kalau saya lihat bukan hanya itu. Saya enggak ngerti ya, dainya ini kurus atau enggak ya. Tapi yang saya perhatikan Ibu, Masya Allah, harimau, sebentar, jangan itu dulu. Harimau itu, Masya Allah, fokus kepada targetnya dan fokus kepada buruannya. Dikejar terus itu kemudian buruannya kemanapun perginya. Coba kalau Ibu lihat Discovery, kalau harimau sedang ngejar kerumunan sapi, dia kejar itu yang banyak. Kemudian ada yang putus satu, yang dikejar yang banyak atau yang satu? Yang satu, terus dikejar. Dia nggak noleh ke kanan, nggak noleh ke kiri, enggak. Matanya tuh langsung ke sapi terus itu, sampai dia dapatkan. Pemburu kemuliaan, pemburu ridhonya Allah itu sama harusnya kayak harimau. Nggak usah lihat ke kanan, nggak usah lihat ke kiri, diomongin orang. Selama Ibu ngerti dalilnya, nggak usah peduli kanan kiri, karena setiap orang itu bertanggung jawab terhadap dalilnya masing-masing. Jangan kayak harimau, jangan kayak kemudian yang lainnya. Baru diomongin dikit, sedih. Diomongin sedikit, patah semangat. Diomongin sedikit, haral kemudian sudah datang. Nggak gitu. Mendapatkan ridhonya Allah itu berat dan susah. Tapi beruntung orang yang mendapatkannya di dunia dan di akhirat. Kalau orang sudah jatuh cinta sama Allah Ibu, maka omongan apapun tidak akan pernah untuk mengurangi dan mempengaruhi kita. Coba lihat wanita kalau sudah jatuh cinta. Diomongin, kamu yakin tuh sama dia? Orangnya pesek, tidak apa-apa. Orangnya hitam, tidak apa-apa, yang penting manis. Coba kan? Kenapa? Lagi jatuh cinta dia. Loh, orang yang cinta sama Allah pun harusnya sama. Kalau sudah jatuh cinta kepada Allah, ya sudah, ambil ilmu sesuai yang diajarkan Nabi dan para sahabat, ditetapi gigit dengan gigi geraham, maka pandangilah tujuan kita, yaitu adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Diomongin orang Ibu, memang hidup itu diomongin orang. Kenapa? Panggung kehidupan itu sepi pengunjungnya tapi banyak komentatornya.
Supaya kemudian kita apa? Supaya kita ngerti kita ini pemburu kemuliaan, dan pemburu kemuliaan itu, maka sesungguhnya dia tidak noleh ke kanan dan tidak noleh ke kiri. Beruntung kalau ibu sudah mendapatkan orang yang mencintai Allah bareng-bareng sama ibu, yang kemudian belum minta sama Allah supaya kemudian diberikan entah anak kita, keturunan kita, atau siapapun itu. Karena apa? Orang yang mendapatkan cinta dari Allah itu adalah orang yang patut untuk kita perjuangkan untuk menemani kita beribadah, menghabiskan sisa umur kita dalam keridhaan Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Baru kumandang azan, tidak ada pertanyaan, tidak ada alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini, saking semangatnya mas saya hilang, alhamdulillah. Iya ibu, terakhir ya ibu ya. Iya. Persoalan akidah ibu antara Ahlus Sunnah dengan Nusairiyah. Nusairiyah itu sekte Syiah yang paling ekstrim. Di sana itu bukan persoalan politik, di sana persoalan akidah. Iya, karena itu sudah puncaknya. Itu namanya apa? Puncaknya. Jadi tumpukan-tumpukan akhirnya jadi bom waktu dan akhirnya meledaknya sekarang. Iya. Enggak. Insya Allah enggak ibu. Pengalaman saya selama 1 bulan di sana membuktikan itu bukan persoalan politik. Insya Allah itu persoalan akidah. Ya, saya karena sudah satu persatu pada berdiri, saya orangnya sensitif kalau lihat kayak gini ya. Mungkin saya cukupkan kajian kita dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari. Poin penting hari ini adalah pentingnya ridha Allah dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.